ya, dan rekan koordinator Pak Yai kan dan telepon saya ini agak last minute, kamu sudah janjian kapan hari tapi saya nggak tahu hari ini. Nah, nggak apa-apa, yang penting Pak Hamdan bisa ketemu dan tentu sekretaris Pak Yai Hasan Ubedillah dan seluruh timnya, termasuk yang tengah ini tim di mana-mana rasanya. Dan tentu seluruh Bapak Ibu pimpinan tim ahli DPR 87 dari Sekretaris Wilayah 4 Jawa Timur. Ada di mana-mana beliau kayak sudah ada. Langsung saja, tadi disampaikan bahwa di sini ada datasan menuju kompetisi internasional. Kalau waktunya banyak, saya punya pertanyaan. Apa sih yang terbersih di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata internasionalisasi? Itu satu. Nomor dua, kenapa? Kalau saya kasihkan, ya mungkin berbeda dengan alur kata-kata saya ya, karena ini dikepres jadi 5 menit, jadi saya ikuti alur pikir saya terbaru. Kalau kita pakai dua kategori, secara praksis dan secara pragmatis, nah, kalau kita bicara secara pragmatis, pasti kata kuncinya gampang, akreditasi. Urusannya beliau dan Pak Lubang dan teman-teman itu. Gak bisa dipungkiri, suka nggak suka, mau nggak mau akreditasi, mau yang, mohon maaf saya nggak hafal semua dari akreditasi. Tapi tadi kalau yang paling keren dan sulit itu ya tadi yang sedang dipusu oleh UNSA, misalnya ada World University Ranking, ada QS Ranking, dan kemarin ada Lamemba, dan tentu walaupun nasional dan PT gitu ya, itu juga pasti ada komponen internasionalisasi yang ditutup dari kita semua. Nah, itu pragmatically. Tapi sebenarnya di Bapak saya ingin mengutip teman-teman pejuang di berbagai PTU termasuk UNER, ITS dan sebagainya. Internasionalisasi itu penting bukan hanya karena kepentingan akreditasi. Kita nggak bisa pungkiri dunia kita itu makin borderless, tidak ada batas. Bagaimana kita bisa menyiapkan anak didik kita supaya tidak gagal kalau nanti harus bersaing dengan para generasi muda dari negara-negara. Oleh karena itu internasionalisasi jadi krusial. Itu why. Lalu what, apa sebenarnya internasionalisasi dan how, bagaimana? Nah ini saya serahkan ke Bu Fitria dulu. Silakan Bu Fitria. Baik Bapak Ibu meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nabila. Karena pentingnya internasionalisasi dalam paling tidak diakreditasi, makanya UNSA programnya sudah menuju ke sana. Apa yang dilakukan oleh UNSA? Ini sebagai contoh Bapak Ibu ya. Misalnya gini, tentu kita berusaha untuk mendapatkan partner. Ya, karena mendapatkan partner, bagaimana mendapatkan partner untuk bisa implementasi program bersama. Makanya kami terus berusaha mencoba untuk menginisiasi, mengkontak potensi partners untuk dijadikan mitra dalam berkolaborasi. Misalnya contohnya ini baru tahun Januari kemarin ya, kami bekerja sama dengan PSU, Pangasinan State University di Filipina, dan alhamdulillah semester ini kami akan melakukan teaching collaboration. Jadi misalnya di jurusan pendidikan bahasa Inggris ada satu mata kuliah dosen dari PSU mengajar beberapa satu mata kuliah di kampus kami. Demikian juga halnya dosen UNSA mengajar di PSU dan itu bisa dilaksanakan online. Makanya Bapak Ibu penting untuk mendapatkan partner yang punya keinginan sama. Kalau mau cari mitra jangan tinggi-tinggi. Nanti lanjut Bapak ini yang satu contohnya. Yang di sampingnya itu dengan UUN Bapak Ibu. Kami dengan UUN Universitas Utara Malaysia, kami punya program double degree dengan mereka. Selanjutnya, ini program internasional
contohnya ini program beasiswa yang kami tawarkan, namanya DEUSIS. Jadi UINSA Scholarship for International Students. Nah, itu kami coba mengkontak semua sebagian besar kedutaan ya di dunia untuk bisa menginformasikan blessing terkait dengan program beasiswa dari UINSA. Ini yang international student dari program degree. Kemudian ada juga salah satu caranya untuk mendapatkan mahasiswa asing tidak hanya melalui prodi gelar, jadi yang bergelar S1, S2 maupun S3, tapi kita juga bisa mendapatkan mahasiswa asing melalui program pendek. Kami juga punya beberapa program pendek yang kami laksanakan setiap tahun. Ada 3 program pendek yang kami lakukan. Misalnya ini, Bapak Ibu, kami menyebutnya East Java Exploration. Ini program pendek selama 17 hari. 17 hari kami kerjasama dengan 10 kampus di Jawa Timur, PTU di Jawa Timur, di Surabaya misalnya dari UNER, ITS, UNESA, UPN, Madura, Mojoyo, UB, dan seterusnya. Dan juga 5 kampus di Western Australia, dari Perth, Notre Dame, Murdoch, UNSW, pokoknya di Western Australia. Jadi 5 kampus di Western Australia dan 10 kampus di Jawa Timur. Jadi kami mendesain program bareng bersama selama 17 hari. Dan kebetulan UINSA itu terpilih menjadi co-chair program mobility. Jadi yang mengkoordinir program mobility bersama, baik untuk staff maupun untuk student, begitu. Selanjutnya kami juga ini contoh-contoh program East Java Exploration. Lain program pendek lainnya yang kami lakukan adalah namanya Culture Immersion. UCI, UINSA Culture Immersion. Ini program pendek awalnya seminggu, tapi kami mendesain 2 minggu. Kenapa? Karena menurut QS, karena kan diproyeksikan bahwa program ini memang untuk QS, biar bisa diadu oleh QS ranking. Jadi minimum adalah 2 minggu. Makanya kami berusaha mendesain program selama 2 minggu yang kombinasi antara online dengan onsite. Gitu. Tema-temanya macam-macam Bapak Ibu. Jadi setiap tahun akan berubah tergantung pada kebutuhan mitra dan potensi. Nah, ini contohnya flyer yang tahun kemarin ya, 2003 dan 2004. Terus kemudian program satu lainnya adalah Youth Camp. Kami juga ada program Youth Camp. Ini lebih pendek Bapak Ibu, cuma 3 hari. 3 hari. Ini program yang misalnya tahun kemarin kami mencoba untuk fokus pada tentang sustainability. Jadi kami ajak ke Mojokerto ke Terawas untuk belajar terkait dengan organic farming. Ini kemudian ini di samping program pendek yang dilaksanakan di level IO International Office di universitas, ada juga yang fakultas. Alhamdulillah fakultas itu sudah mampu mendesain program pendek sendiri. Karena sebelumnya Bapak Ibu, kami juga mendampingi mereka. Jadi kami memberikan training kepada fakultas bagaimana mendesain program pendek, begitu. Sehingga alhamdulillah mereka mampu. Nah ini perlu kan? Ya. Oke, boleh benar-benar. Terima kasih Bu Indria. Tentang untuk Bu Indria Bapak Ibu. Alhamdulillah saya paksa mendampingi saya. Oke, yang tadi kami sampaikan Bapak adalah menjawab how. Bagaimana sih kalau kita memang sepakat sesuai judul yang diberikan oleh Pak pimpinan Kompetais menuju rekomendasi internasional, maka how-nya itu adalah berbagai kegiatan atau program yang terkait dengan pidana kita sebenarnya Bapak. Dia terkait dengan pidana kita, pengajaran, penelitian dan pengabdian. Melalui apa? Ya sebenarnya untuk berbagai kegiatan yang tentu namanya internasional butuh mitra internasional. Oleh karena itu tadi yang di atas itu yang saya itu sebenarnya adalah wasilah. Karena apa? Karena itu adalah sebenarnya jalan di perantaranya untuk kemudian kita bisa mengeksekusi program-program kolaboratif internasional. Lalu kemudian program-program yang sudah disampaikan
Goalnya apa? Tujuannya apa? Maksudnya apa? Ya penambahan jumlah mahasiswa asing, pertukaran mahasiswa antara kita dan mereka, pertukaran dosen di tukaran gitu ya, yang sana ada sini ada sana, dan lain sebagainya. Nah, selain yang sudah disampaikan oleh Bu Fitria tadi, tidak bisa kita pungkiri, ketika kita sudah berani berkomitmen menerima mahasiswa asing, terutama yang degree, yang bergelar, itu Bapak, kalau saya boleh mengutip diri saya sendiri ya, selain kalau lepas dulu ya, itu bagaimana kita menerima santri, kadang ada santrinya. Terus peserta santrinya nggak butuh jawaban kadang-kadang. Maksudnya adalah kadang-kadang ya pas bayar alhamdulillah, pas budo ya alhamdulillah tambah pahala. Nah, hal-hal seperti itu telah kita pelajari selama 2-3 tahun ini, dan berbagai layanan dan triknya seperti apa itu yang diamanahkan oleh beliau Tais dan para pimpinan untuk kita bisa bersama-sama seperti kata beliau tadi mengajak ke Bapak bagaimana yuk kita bisa, kalau mungkin Unsa sudah maupun dan QS Bapak atau saya targetnya apa kita nggak tahu, tapi biasanya target seberapa pun nasional internasional pasti butuh internasionalisasi. Nah, kami mendapatkan amanah mohon juga kepada para pimpinan dan memberikan kesempatan untuk kita share kepada ini loh sedikit dari dunia international office, dan kami insya Allah akan overnight previous one. Thank you. Nah, ini yang kita internasional. Saya nggak bisa seperti beliau punya, tapi Pak Belanda langsung saja. Ini untuk kita coba sedang rencanakan untuk bisa kita kerjasamakan dengan Bapak Ibu. Tentu saja melalui manajemen Kopertais bahwa bagaimana sih kita bisa melakukan atau menguatkan manajemen international office, kantor usaha internasional, dan bagaimana kita bisa menguatkan internasionalisasi. At least paling tidak kita mulai dari menyusun program internasional pendek. Karena program internasional pendek itu nanti goalnya outputnya adalah peningkatan jumlah mahasiswa asing yang kalau menurut saya boleh beri bocoran yang nggak terlalu repot karena cuma 2 minggu 3 hari kalau menerima bergelar di Bapak Ibu alhamdulillah repotnya 4 tahun tapi yang akhirnya tambah banyak ya itu yang berikutnya saja. Saya rasa itu dari kami karena saya sudah berbunyi 3 kali kami langsung dari Bapak sekalian saya sudah bisa masuk saya bisa pertanyaan saja. Semoga Bapak hari ini sehat-sehat selalu dan pastinya kita bersyukur atas rahmat Allah SWT yang mana kita ada kesehatan, rezeki dan semua hal-hal yang notabene memperkuat dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati Bapak Koordinator Kopertais, Bapak Kopertais. Gue pikir ini swasta nasional, Kopertais, saya mau Bapak Profesor Pak Zaki selaku Rektor Wisa, Wakil Koordinator Kopertais Bapak Sumakan, dan Sekretaris Kopertais Bapak Hasan Ubaidillah, dan Bapak Ibu semua para rektor, peserta rapat pimpinan Kopertais Jawa Timur. Sekali lagi, perkenalkan nama saya Ali Irfan. Ali Irfan. Saya sebagai Kepala Cabang Bank BTN Cabang Pemuda. Jadi di kami itu ada 3, ada Mulyo Sari, Abang, Bukit Darmo. Kami pemuda. Jadi yang notabene-nya kelasnya kami lebih besar, jadi agak baik kelasnya, kami kelas 1. Kalau bicara domisili kami di Jakarta, dan alhamdulillah kami sudah K3, kawin 3 anak. Dan untuk hari ini sekali lagi saya mewakili Bank Tabungan Negara yang notabene salam hormat dari PUD kami kepada Bapak Ibu semua yang tidak asing lagi. Sebenarnya kami itu sudah menjadi bagian di dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional, khususnya dari mulai Dikti dan Depak. Kami sebenarnya sudah kolaborasi dari jauh-jauh, mungkin dari dulu ya. Ini sudah kami lakukan kolaborasi
yang notabene alhamdulillah hari ini kami dikasih rezeki dan dikasih kepercayaan untuk PTN cari. memerdekakan diri dan sekaligus mudah-mudahan ini menjadi mitra Bapak Ibu ke depannya. Sebelum nanti presiden salah satu yang mau saya sampaikan Bapak Ibu bahwa kalau mau maju Bapak Ibu itu harus bergandeng tangan atau bermitra kayak kalau di Jawa nanti ada bis Pak. Ya, jadi kalau mau maju harus bergandeng tangan. Yang notabene ya kami adalah bank. Kalau mau maju ada singkat kata bahwa kalau bank punya duit disimpan di bank, kurang duit minta ke bank. Itu gampangnya. Cuma kami punya suatu slogan kerja bahwa selalu berpikir di kami itu namanya B2C Go CSR. Artinya apa? Jadi kalau contoh sekarang, mohon maaf Bapak Ibu, saya kolaborasi dengan salah satu universitas, ya, universitas. Itu namanya adalah lembaga. Kami lembaga itu namanya B2C, B2. Jadi lembaga. 2C itu adalah isinya lembaga itu dari mulai OB, staff semuanya kita kelola, kita bantu mau ngapain. Ketika Go CSR adalah bagian dari bisnis, maka kami lakukan namanya CSR. Jadi komplit. Jadi kalau saatnya Bapak Ibu ada bank yang mohon maaf ya, sebenarnya kami itu udah jual, terserah ya, jual. Bapak Ibu benar. Jadi kami adalah bagaimana ketika kami masuk ke lembaga itu memotret kekurangannya apa, mau ngapain, ya kami masuk, kamu menteri ke sana untuk menjadi bisa. Jadi tidak hanya ini gaji, ini giro, ini tabungan, ini deposito, betul. Tapi kami adalah bagaimana sama-sama memajukan lembaga itu yang akhirnya dampaknya adalah ke endingnya simpanan yang tadi. Suatu contoh, maaf, yang perlu saya sampaikan, perlu saya semangat bahwa nanti Bapak Ibu kita yang di rumah, yang akan saya sasar adalah universitas swasta Bapak Ibu. Yang notabene adalah ada satu kegiatan katakanlah, ya, aku itu mau meningkatkan sistem, Bapak tahu sistem ya, penerimaan mahasiswa dengan yang notabene hari ini konser. Yang notabene hari ini adalah bagaimana meningkatkan itu tanpa biaya. Nah kami, Bapak ganti kami aja, nanti Kak bantu untuk di sistem. Terus bagaimana untuk istilahnya kesejahteraan isinya, ya kami bantu, tidak masalah. Ada panel, ada sebagainya, sampai banyak kredit tanpa guna namanya kering bisa, jadi hanya SK saja. Jawab ya. Nah oke. Sekali lagi karena waktu, saya intinya adalah tolong dicatat nama saya. Tadi Ali Irfan, HP-nya adalah kalau Bapak ada, tapi saya tidak. Oke, ini tim kami, Mbak Linda ada. Nanti kalau Bapak ada apa-apa hubungi saya, dan saya pasti bisa meng-create apa yang Bapak mau. Saya sudah biasa masuk ke forum rektor swasta, ya, dan negeri, dan mudah-mudahan ini dikasih kesempatan semua rektor swasta Islam di Jawa Timur. Iya, alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. Jadi nanti Bapak kalau mau hubunginya saya boleh di Ibu Linda di tim saya adalah 082143686554. Ya, ini untuk presiden nanti detailnya ada yang jelas. Kalau kurang apapun, Bapak kalau mau meningkatkan ini itu dan sebagainya, peningkatan bidang Bapak hubungi saya, ya. Saya akan bantu untuk peningkatan hal tersebut di atas, ya. Oke, mungkin dari saya itu sebagai pembuka. Silakan Mbak Din, sebentar, silakan. Baik, mohon izin saya turun ya Pak, supaya lebih dekat dengan Bapak Ibu
dari Koperkais wilayah Pak PTKIS. Baik. Hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Itulah kata-kata dari Bang BTN. Kalau nggak ada Bapak Ibu semuanya, boleh dong terus untuk kita semuanya. Jangan hampa. Jangan. Mawar sekuntum rangkainya utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jawabnya keras saya doakan rumahnya ada 5 Bapak Ibu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KPR-nya nanti di BPN. Amin. Siap. Karena memang assalamualaikum itu doa ya Pak. Doa tulus dari BPN, semoga yang hadir di sini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin mengucapkan beribu terima kasih. Saya sapa dengan hormat dan penuh pengharapan Koordinator Koperkais Prof Zaki selaku Rektor dari UINSA, Wakil Koordinator Koperkais Bapak Sumarkan, Sekretaris Koperkais Bapak Hasan Ubaidillah, selamat sore, senantiasa sehat. Kemudian panitia yang bertugas beribu terima kasih, dan yang terhormat dan yang paling kami banggakan seluruh peserta pimpinan PT KIS Sejatim. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu supaya semangat dan jangan ngantuk ya Bapak Ibu ya. Baik, langsung saja boleh slide. Nah, mungkin di sini ada yang tahu atau mungkin ada yang punya KPR di BTN. Nanti dapat hadiah. Pasti kalau misalnya dulu Bapak Ibu ya sampai sekarang, wah terima kasih Bapak, saya tunggu top up-nya ya Bapak. Baik, di BTN itu pasti kalau ada yang menyebut BTN pasti KPR. Nah, tidak hanya itu, kami datang ke sini tujuan kami untuk bersilaturahmi, bertemu dengan Bapak Ibu yang baik hati, usianya mungkin di sini kisaran 25 tahun ya, fresh graduate ya semuanya ya. Amin, semangatnya Bapak Ibu. Nah, kita terus berkembang, tidak hanya kita memiliki produk KPR, BTN. Kenapa harus memilih BTN ya? Karena BTN terus berkembang. Kita top 5 aset di Indonesia ini. Kemudian kita juga memiliki nasabah yang banyak sekali. Kemudian kita juga masih top of mind KPR. KPR pasti BTN. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang tahu panjangannya BTN? Nanti dapat hadiah umroh ketemu di sana. Ibu polisi tahu BTN? Luar biasa, bank tabungan negara, tapi nggak hanya bank tabungan negara, bank tanpa nolak Bapak Ibu. Ya, langsung aja, nanti kita kupas satu persatu, boleh? Slide selanjutnya. Kenapa sih Bapak Ibu BTN bank tanpa nolak? Nah, next. Oke, sebelumnya mungkin banyak yang bilang, aduh Mbak Linda, BTN itu loh Mbak, kantornya duit, angel. Oh jangan salah Bapak Ibu, kita jaringan kantornya luar biasa, banyak 744. Mungkin di sini dekat sama kantor pos, itu kantor pos juga terhubung dengan jaringannya Bank BTN. Kemudian juga kalau misalnya Ibu transaksi di ATM Link, tentunya tidak dikenakan biaya ya. Langsung aja next. Oke, kenapa memilih BTN untuk payrollnya Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu nanti akan diberikan kemudahan terkait transaksi atau fasilitas kredit, karena nanti pastinya akan dipotong dari gaji Bapak Ibu yang ada di Bank BTN. Nah, kemudian untuk BTN sendiri banyak sekali jenis kreditnya. Mari kita kupas satu persatu. Next.
Nah, kalau nanti Bapak Ibu payrollnya di Bank BTN, kita akan ajukan fasilitas yang nggak pakai jaminan, jaminannya cuma SK saja dengan kredit BTN, suku bunga mulai dari 0,58%, maksimal kreditnya 100 juta, jangka waktu maksimal sampai dengan 5 tahun, dan tentunya khusus untuk Bapak Ibu peserta di sini ada diskon biaya provisi dan administrasi, dan masih banyak yang ciamik semua ya. Next. Baik, mungkin di sini ada yang rumahnya Mojokerto, Jombang, Mbak Linda. Apa sih Mbak Linda? Kok saya dengar BTN itu menyalurkan KPR sejahtera atau KPR FLPP ya. Jadi ini adalah fasilitas kredit yang disediakan oleh pemerintah, tentunya dengan persyaratan Bapak Ibu belum memiliki rumah sebelumnya. Kemudian di sini nanti mungkin slide-nya bisa kita sharingkan ya. Jadi nanti harapannya Bapak Ibu informasi yang kita berikan tidak hanya berguna bermanfaat untuk Bapak Ibu, tapi bisa diberikan informasi ke keluarganya atau teman-teman yang lain. Kemudian next. Next, boleh? Bapak siapa ini Pak? Mohon izin. Hafiz. Oh iya, kayak artis siapa ya? Iya, artis Korea ya. Saya panggilnya Opa gitu ya. Ini adalah simulasi angsuran KPR dan KRR Tapera, yang mana memang merupakan fasilitas dari pemerintah yang kita masih nomor 1 Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan untuk BTN penyaluran KPR terbesar loh di Indonesia ya. Next. Nah, ini merupakan salah satu keunggulan dari Bank BTN. Kita bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan memberikan fasilitas kredit MLT BPJS TK. Manfaat dari kredit ini mungkin ada yang bertanya-tanya, apa Mbak bedanya antara KPR MLT dengan KPR reguler? Nah, Bapak Ibu, kalau yang ada di sini itu suku bunganya lebih stabil karena ada batasan 3% dari BI Repo Rate 7 Days. Kalau per hari ini untuk BI Repo Rate 7 Days mungkin ada yang tahu? Mungkin Bapak tahu? Benar Pak, 5,75. Kalau plus 3 berarti suku bunganya 8,75. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mungkin ada KPR di tempat lain, loh Mbak Linda, ini berarti kalau misalnya suku bunganya itu hanya fix setahun, 2 tahun, pasti selanjutnya terkena suku bunga floating. Bisa 12, bisa 13, bisa 14. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pengen lebih aman, itu bisa memilih KPR MLT BPJS yang mana ada 3 produk. Yang pertama KPR, KPR-nya itu maksimal 500 juta. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu belum ada dana untuk uang muka, itu bisa kredit juga, maksimalnya 150 juta. Dan mungkin yang di sini, wah Mbak Linda aku butuh dana nih Mbak, karena untuk rumah ini sudah banyak yang harus direnovasi. Ada juga fasilitas PRP atau pinjaman renovasi perumahan hingga 200 juta. Nah, ini sangat menguntungkan bagi Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan fasilitas tersebut dan merupakan peserta dari BPJS Ketenagakerjaan. Bisa siap-siap. Baik. Nah, untuk manfaat yang lain kita berbicara terkait dengan tabungan payroll. Bapak Ibu nggak perlu worry, nggak perlu takut untuk setoran awalnya 0 rupiah, dan kita fasilitasi kalau Bapak Ibu langsung buka akun di sini, kita akan mengantar
buku tabungan Bapak Ibu langsung ke tempat Bapak Ibu. Biaya administrasi 3.000 itu sudah difasilitasi kartu ATM dengan biaya kartu itu 0 rupiah, dan masih banyak sekali manfaat yang lain yang bisa Bapak Ibu dapatkan dengan menggunakan tabungan payroll BTN. Oke, sebentar. Bapak Ibu pimpinan yang belum sholat bisa sholat dulu di sebelah, tapi nggak usah berjamaah Pak. Kalau sudah selesai sholat bisa masuk, biar gantian gitu aja ya. Karena ini masih materinya ada 3. Monggo, biar tidak gantian, tapi nggak usah jamaah Pak. Nanti kembali, jangan ini ya, jangan sholat terus nggak balik lagi. Nanti saya hitung. Nanti ya, absen ya Pak ya. Nanti ada kuis dari BTN. Iya. Jangan keluar semua Pak, ganti yang langsung bisa keluar habis Pak. Waktunya. Oke, silakan bisa disempit. Beliau di sholat terus Pak. Oh iya, Masya Allah, tabarakallah. Baik, next. Baik, ini adalah fasilitas dengan balai poin Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, mungkin kalau misalnya kita lebih khawatir gak bawa dompet atau gak bawa HP, Ibu cantik berkerudung merah, takut mana? Gak bawa HP atau gak bawa dompet? Berdoa. Gak bawa dompet. Oh iya, bener Bu, Masya Allah. Iya, kalau itu? Iya ya, kalau sama ya Bu ya, gak bawa HP ya, karena sekarang dengan balai poin ini Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas ini, mau ngapain saja, mau bayar apa saja, gak perlu uang tunai. Bapak Ibu cukup dengan menggunakan aplikasi Balai by BTN, karena di sini adalah super aplikasi. Kalau misalnya di tempat lain itu aplikasi satu ya, cuma satu aja, tapi kalau dengan Balai BTN ini Bapak Ibu mau pembukaan akun secara online, tabungan, kemudian ingin untuk cek aku pengen rumah di Madiun. Nah, itu juga ada aplikasinya, yaitu BTN Property Bank BTN. Boleh next? Tinggal dikit lagi. Nah, ini adalah fitur Balai Bank BTN yang bisa Bapak Ibu download jika Bapak Ibu nanti sudah menjadi nasabahnya Bank BTN. Lengkap pol Bapak Ibu. Jadi tetap nanti nabungnya di BTN. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sering transaksi, kalau mau transfer itu gratis Pak. Jadi kalau misalnya transfer ke bank lain dengan menggunakan BI Fast itu dapat cashback pengembalian biaya. Next. Nah, itu adalah fitur-fitur dari Balai by BTN. Jadi dengan satu aplikasi ini mau ngapain aja bisa. Oke, next. Ya. Kalau misalnya di tempat lain Ibu menjadi nasabah prioritas, itu kan harus mungkin minimal 500 juta, mungkin minimal 1M. Tapi kalau di Bank BTN ini Bapak Ibu bisa mendapatkan benefit dengan simpanan mulai dari 100 juta. Baik, terima kasih banyak dengan resepnya BTN. Hidup gak cuma tentang hari ini. Boleh untuk menutup acara, menutup presentasi ini saya kasih pantun ya. Burung elang terbang mengudara, mengitari langit tiada batasnya. Koper Tais wilayah 4 luar biasa, pasti di BTN untuk payroll gajinya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Sukses. Itu bekerja ada Pak Ali ya, luar biasa. Ya, pokoknya kalau saya transfer itu Pak pakai BI itu, kalau saya jadi promosi itu kembalikan Pak. Saya awalnya kaget kok ada transfer masuk, ternyata pengembalian. Ada, ya. Kita lanjutkan dulu ya, atau gimana? Bisa ya? Oh, bisa ya, silakan dulu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Jadi hari ini khusus untuk Bapak Ibu ada kuis, jadi buat salah satu yang notabene 5